tanggal 20 Juni. Nah, hari ini temanya itu kerja buat Tuhan, Kak. Harus kerja sama. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita mau saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Selesai. Ya, tadi temanya apa, Kak? Kita kerja sama-sama. Lagunya juga mari kita kerja sama-sama. Kita akan belajar 2 kali ya adik-adik. Diperhatikan ya lagunya. Ya, sambil berdiri. Apapun yang kita lakukan pasti baik. Kita akan memuji Tuhan. Lagu yang kedua sebelum doa pembukaan ya, Kak. Lagu yang kedua adik-adik pasti sudah bisa. Tetap berdiri, kita mau nyanyi Yesus di dalam rumahku pasti senang. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan, terima kasih karena kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hadir dalam ibadah PA pagi hari ini. Tuhan Yesus sertai kami agar kami tetap semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan serta dengar-dengaran untuk mendengarkan cerita firman-Mu yang disampaikan oleh kakak layarkan. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Amin. Adik-adik, karena kita akan menyanyikan satu lagu lagi dengan judul Aku Bersuka Cita. Biar kita semakin semangat, yuk kita nyanyikan lagu bareng-bareng ya. Berikan gerakan kakak-kakak ya. Oh
ya. Nah, untuk pujian berikutnya kita pujikan tanganku kerja buat Tuhan, pakai gerakan ya. Adik-adik mengikuti gerakan kakak. Adik-adik, semuanya sudah siap? Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita pujikan Alkitab. Adik-adik boleh sambil duduk ya. Selamat pagi adik-adik. Hari ini Kak Meli yang akan cerita untuk adik-adik di rumah. Tapi sebelum Kak Meli cerita, Kak Meli mau bertanya. Nah, sebelum dengar cerita, kira-kira biasanya kita ngapain ya? Ada yang ingat gak? Apa? Nah, kita mau berdoa dulu. Nah, untuk itu mari kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan karena hari ini kami anak-anak-Mu boleh kembali bangun dan kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ya Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu mau mendengarkan cerita firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Meli. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat mendengarkan dan kami dapat melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Terambil dari kitab Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 8. Kitab Nehemia terdapat di Perjanjian Lama ya adik-adik. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca Alkitab, bisa minta tolong orang tuanya untuk membacakannya bagi adik-adik. Kakak akan membacakan bagi kita semua. Para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun dan berdekatan dengan orang-orang itu Syakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uriah bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Berekia bin Mesezabeel, berdekatan dengan dia, Sadok bin Baana mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Melacah orang Gibeon dan Yadon orang Meronot.
mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka, Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini Kak Meli mau cerita tentang Bapak Nehemia. Nah, adik-adik, Bapak Nehemia ini adalah seorang bapak yang berasal dari kota Yerusalem. Nah, suatu hari dia sedang sedih karena kotanya sedang rusak, adik-adik. Nah, dia dan orang-orang di kotanya itu tidak bisa hidup dengan baik. Nah, makanya Bapak Nehemia ini dia akhirnya mengajak banyak orang Yerusalem untuk bersama membangun kembali kota Yerusalem. Hebat ya Bapak Nehemia. Nah, tidak hanya Bapak Nehemia, hari ini adik-adik dan juga Kak Meli mau diajak agar dalam hidup kita mau bekerja sama. Nah, bekerja sama itu seperti apa Kak Meli? Bekerja sama itu adik-adik melakukan sesuatu bersama-sama dengan orang lain. Misalnya mama, papa, kakak, opa, oma, semuanya. Nah, supaya adik-adik bisa mengerti, kita bisa melihat contoh-contoh dari gambar-gambar yang Kak Meli mau kasih ya hari ini. Ada gambar yang pertama. Nah, adik-adik bisa lihat nggak? Ada 2 orang anak yang sedang merapikan mainannya. Siapa di rumah yang habis mainannya nggak dirapihin? Terus mama papanya yang harus rapihin, siapa ayo? Nah, hari ini kita diajak supaya adik-adik di rumah mau membantu mama dan papa merapikan mainannya supaya tidak mengganggu adik-adik juga di rumah. Adik-adik bisa lebih mudah untuk mendapat mainan adik-adik kalau adik-adik mau main lagi. Nah, yang kedua, gambar yang kedua. Nah, gambar ini siapa di rumah yang suka nyiram tanaman? Nah, walaupun adik-adik masih kecil, kalau adik-adik sudah bisa, mari bantu mama dan papa untuk merawat, untuk menjaga tumbuh-tumbuhan yang ada di rumah ya adik-adik. Dengan cara adik-adik boleh menyiram, tidak mencabut tanaman-tanaman yang ada di rumah. Lalu gambar selanjutnya, nih. Nah, adik-adik, siapa yang saat ini biasa diajak mama sama papa keluar dari rumah? Nah, jangan lupa kalau mama sama papa memberikan adik-adik pakai masker, jangan lupa dipakai ya adik-adik, supaya adik-adik terhindar dari virus-virus yang jahat, supaya mama dan papa juga terhindar dari virus-virus yang jahat. Kan adik-adik nggak mau kan kena virus yang jahat. Nah, lalu adik-adik yang ini yang terakhir. Nah, adik-adik bisa bekerja sama dengan mama dan papa dengan cara berdoa. Karena adik-adik banyak yang masih kecil kan, belum bisa melakukan hal-hal yang susah, belum bisa melakukan hal-hal yang seperti orang-orang sudah besar. Jadi adik-adik bisa berdoa saja buat mama sama papa. Ya Tuhan, tolong jaga mama sama papa supaya mama sama papa bisa kerja dengan baik. Nah, itu saja adik-adik sudah bekerja sama mama sama papa, membantu mama sama papa untuk bisa bekerja dengan baik. Nah, jadi hari ini kita belajar untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu bersama-sama supaya semuanya boleh bisa berjalan, bisa selesai dengan baik adik-adik. Dan adik-adik juga bisa membantu mama dan papa. Adik-adik mau nggak bantu sama mama sama papa di rumah? Atau adik-adik cuma mau diperhatiin sama mama sama papa tapi nggak mau bantu mama sama papa? Enggak ya, pasti adik-adik di rumah sayang sama mama sama papa, sama orang tua yang ada di rumah. Untuk itu adik-adik mau membantu mama sama papa. Oke?
Nah, itu firman Tuhan hari ini yang Kak Meli bisa sampaikan. Semoga adik-adik bisa mengerti dan bisa melakukannya. Tuhan memberkati adik-adik semua. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Untuk itu Kak Meli mau ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata. Kak Meli akan memimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami boleh belajar dari Bapak Nehemia untuk menjadi orang yang mau bekerja bersama-sama. Ajar kami untuk mau membantu mama papa kami atau orang tua kami di rumah agar pekerjaan mereka boleh lebih ringan dan boleh terselesaikan dengan cepat. Ya Tuhan, saat ini anak-anak-Mu berdoa untuk bangsa dan negara. Kiranya Kau memberkati bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk tumbuh kembang kami sebagai anak-anak-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang tetap sehat. Dan juga kiranya Engkau memberkati orang tua kami. Kiranya Engkau memberkati mama dan papa, opa, oma, om dan tante semuanya ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan rejeki dalam apapun yang mereka kerjakan. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami. Kami juga serahkan gereja kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati gereja kami dalam pelayanannya. Ini doa kami ya Tuhan. Ampunkanlah salah dan dosa kami. Kami bawa doa kami ke dalam tangan-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita persiapkan persembahan kita. Untuk persembahan, adik-adik bisa memberikan kepada orang tua adik-adik agar persembahan yang adik-adik berikan dapat diserahkan ke kantor gereja. Mari kita nyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa persembahan. Berikan tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas setiap berkat yang telah Tuhan berikan kepada orang tua kami. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, agar persembahan kami dapat dikelola dengan baik dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, amin. Baik adik-adik, tidak terasa ibadah sudah hampir selesai. Kita pasti sudah masa liburan ya Kak. Wah, adik-adik pasti senang semuanya naik kelas. Amin. Nah, adik-adik walaupun senang, walaupun kita liburan, tapi adik-adik harus tetap menjaga diri. Kalau bisa sih jangan kemana-mana dulu kali ya Kak, di rumah aja supaya kita tetap sehat dan bisa beraktivitas di kelas yang baru. Wah, Iya, senang sekali naik kelas Kak. Iya. Ya, adik-adik, kita sebelum berdoa kita mau memuji Tuhan, rukun cinta. Tunjukkan
ibadah kita sudah selesai. Untuk itu Kak Meli akan pimpin kita dalam doa. Mari lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami pada pagi hari ini boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya Engkau memberkati kami, agar kami dapat melakukan apa yang Engkau firmankan kepada kami, walaupun kami masih kecil ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.